Oke, selamat sore teman-teman. Jadi hari ini kita akan review penggunaan pupuk Nitroponska. Katanya sih untuk memancing buah, tapi nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Karena ini baru pertama kalinya saya menggunakan Nitroponska. Apakah sesuai dengan hasil ataukah tidak? Katanya sih untuk memancing buah, tapi kita nanti lihat. Di sini sudah ada beberapa yang saya aplikasikan Nitroponska. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini juga aplikasi Nitroponska, nampak daun lumayan bagus, hijau pekat. Nanti kita lihat hasilnya, apakah buahnya sangat bagus ataukah bagaimana. Nanti kita lihat. Jadi ini teman-teman, saya aplikasikan Nitroponska. Untuk pemupukannya saya pupuk setelah akhir penghujan, karena katanya cengkeh bisa berbuah ketika kemarau, atau bukan kemarau ya, tapi hujan, intensitas hujan itu sedikit untuk memancing buah. Nah, di sini saya gali ya teman-teman. Saya Saya gemburkan di sekelilingnya. Saya menggunakan teknik penanaman pupuk. Jadi pupuknya itu saya tanam supaya pupuknya tidak hilang di bawah air. Jadi manfaatnya juga, pupuk lebih lama dinikmati oleh tumbuhan. Jadi ini saya keliling teman-teman penggunaan Nitroponskanya. Jadi teman-teman, nanti kita lihat apakah betul-betul memancing buah ataukah bagaimana. Di sana sudah ada beberapa yang saya aplikasikan. Ini juga teman-teman, saya aplikasikan juga Nitroponska. Ada beberapa. Kalau saya tidak salah, saya uji coba ada 4 Nitroponska. Selebihnya saya campur dengan pupuk yang lain. Nah, ini sama yang teman-teman, saya gemburkan di sekelilingnya. Kenapa? Supaya akar tumbuhan yang lain tidak mengambil makanan si cengkeh. Jadi nanti kita lihat. Perubahannya sih cukup bagus, hijau pekat. Di sini sudah ada buah, tapi ini buah yang dulu memang. Ini sisa musim hujan teman-teman. Masih ada yang berbuah. Jadi teman-teman kalau ingin coba silakan, tapi kalau ingin melihat hasilnya nanti kita video untuk selanjutnya ya. Di sini sudah sebenarnya ada yang berbuah teman-teman, tapi ini buah pertama. Ini buah pertama. Buah pertama. Lumayan sih untuk buah pertamanya. Coba teman-teman lihat. Nah, di sini sudah ada buahnya teman-teman. Kita akan lihat hasilnya beberapa bulan kemudian, apakah dia menghasilkan buah ataukah lagi-lagi menghasilkan daun. Katanya sih ketika pemupukan seperti ini tidak boleh, katanya akan membuat daun baru keluar sehingga buah tidak ada. Tapi nanti kita lihat mitosnya. Ya, jadi sini ini buah, masih ada buah yang belum dipetik. Ini buah pertama. Ini cukup bagus sih bibitnya. Nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Kalau daunnya cukup bagus sih, hijau pekat.
Di sini juga ada satu lagi, tapi ini saya campur dengan pupuk yang lain. Nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Ini jenis apa ya? Cengkeh merah sih katanya orang. Merah. Pucuk merah. Nah, ini merah, beda dengan yang tadi. Tapi daunnya juga, sebelum saya menggunakan Nitropons kah, ini daunnya merah terus. Setelah saya aplikasikan, mulai menghijau, mungkin tanda-tanda berbuah. Ya, mudah-mudahan. Kalau ini saya aplikasikan pupuk apa ya? KCL. Saya campur dengan Nitropons kah? Kalau yang tadi Nitropons kah saja? Nitropons kah? Saya tidak tahu hasilnya bagaimana, tapi ini saya campur Nitropons kah dengan KCL. Nanti kita lihat. Lumayan sih daunnya. Hijau. Di sana sudah ada buahnya satu. Mungkin 1 kilo. Ya, jadi di sini. Jadi sekedar info teman-teman, tanaman ini berada di Curio, Kabupaten Nrekang. Salah satu budidaya favorit untuk wilayah Curio. Karena memang kondisi alamnya yang mendukung. Jadi ini teman-teman, kalian bisa lihat. Ini juga saya aplikasikan Nitropons ke teman-teman. Sebelum saya aplikasikan Nitropons, warnanya itu berwarna seperti ini. Ini warna kekuning-kuningan. Mungkin dia kurang nutrisi. Setelah saya aplikasikan, nah ini beda teman-teman. Nah, katanya sih kalau seperti ini bakal ada cabang, bakal ada buah. Katanya. Nantilah kita lihat. Umurnya sekitar 6 tahun, 5 tahun lah. Sudah cukup bagus untuk memberikan pupuk buah. Karena katanya kalau dia berbuah di usia masih muda, tanaman itu akan tersiksa ya. Aku juga tidak tahu teman-teman. Nah, ini sudah ada buahnya teman-teman. Jadi ini bibit random dulu waktu saya tanam selesai sekolah. Saya tanam, setelah selesai kuliah saya tanam. Cukup bagus teman-teman hasilnya. Penggunaan Nitropons kah. Di sini tempat buahnya nanti. Itu pun kalau curah hujan rendah. Tapi kalau curah hujan tinggi terus teman-teman, ya jadi daun lagi. Nah, di sana sudah ada beberapa pohon teman-teman. Ini saya tanam setelah selesai kuliah. Jadi kita akan lihat hasilnya teman-teman. Saya menggunakan beberapa pupuk perbandingan. Nah, di sini ini juga salah satunya saya gunakan. Pupuk yang saya gunakan ini, pokoknya saya uji coba yang mana yang terbaik. Saya aplikasikan, kalau saya tidak salah, Ponska, Nitroponska, KCL. Nah, ini. Pokoknya saya penasaran teman-teman. Saya aplikasikan. Saya ingin tahu yang mana yang paling bagus teman-teman. Dilihat sih daunnya cukup bagus. Hijau pekat. Ada tanda-tanda berbuah. Ini. Kalau ini jadi, ya jadi buah. Ya, hijau pekat. Sebelum saya gunakan pupuk yang teman-teman, warnanya begini. Kekuning-kuningan. Nah, ini. Setelah saya gunakan, mulai menghijau pekat. Ini sudah ada buah duluannya teman-teman. Ya, masih sedikit. Ya, sama ya teman-teman, saya gunakan penanaman pupuk karena tanah yang miring. Tanah miring, jadi ya saya gunakan pemupukan yang ditanam supaya tidak kabur. Ya. Ini ada beberapa ranting yang kering. Saya juga tidak tahu. Mungkin karena terlalu lebat. Ini
Nah ini juga baru sulam, soalnya yang pertama mati teman-teman. Cukup bagus daunnya teman-teman. Saya tumpang sari dengan tanaman merica, tapi mericanya kurus. Nah ini juga saya aplikasikan, kalau saya tidak salah ini saya aplikasikan TM3 dan Mutiara. TM3 dan Mutiara. Jadi nanti saya posting ulang ketika hasilnya sudah bagus. Nah, ini juga tanaman yang satu sejak dari dulu ini bermasalah. Dimasalahkan oleh apa itu? Ini kering kenapa ya? Dimakan ulat. Jadi ini teman-teman, cengkehnya dulunya kerdil sekali teman-teman, daunnya sangat keriting, gini bercak-bercak. Nah, bercak-bercak karena semut. Jadi semut juga itu salah satu masalah teman-teman. Anda bisa lihat rumahnya di sini teman-teman. Kalau tanaman kalian diserang semut seperti ini, maka siap-siap tanamannya akan kerdil karena nutrisi itu diserap oleh si semut. Ini banyak sekali teman-teman. Nah, tapi setelah saya semprot dengan pembasmi semut, akhirnya dia mulai mengeluarkan daun baru. Dulunya ya kerdil. Jadi teman-teman bisa coba ketika tanamannya kerdil, banyak semut, semprot dengan semut. Nah ini sudah dipanen, cuma masih ada tersisa karena tidak bersamaan teman-teman. Saya tidak tahu bibitnya ini bibit apa, tapi tidak terlalu besar, tapi bagus untuk dipetik. Teman-teman bisa lihat. Mana ya? Cukup besar sih teman-teman, cuma ini masih muda. Teman-teman bisa lihat, ini masih muda. Dia masih ingin berproses. Nah, kalau ini belum sepupuk teman-teman, karena katanya tidak boleh, nanti buahnya rontok. Masih banyak buahnya. Ini pemetikan pertama. Oke, kita jalan-jalan lagi teman-teman. Kita melihat. Pokoknya untuk tahun ini saya uji coba pupuk. Pupuk yang mana yang terbaik itu yang saya akan gunakan seterusnya. Nah, ini juga teman-teman. Ini aplikasi campur juga ini teman-teman. Campur. Ini juga kayaknya akan berbuah. Kayaknya. Tapi kayaknya keluar lagi daun baru teman-teman. Tapi yang penting kita pupuk saja dulu teman-teman. Soalnya ini baru pemupukan yang diserius sih. Yang pertama kali itu saya pupuk hanya untuk proses pertumbuhan, tidak untuk buah. Jadi awalnya itu saya fokus untuk pertumbuhan tanaman, bukan untuk pertumbuhan pembuatan buah. Di sini kita bisa lihat, semoga dia bisa mengeluarkan buah teman-teman ya. Ini sih masih ada buah pertamanya, belum dipetik, baru keluar ya, baru keluar. Jadi next kita akan uji coba. Ini juga beda jenis. Pokoknya di sini kebun saya teman-teman banyak jenisnya, tidak satu. Saya tidak tahu ini jenis apa, soalnya diberikan saja oleh warga. Jadi kita ambil secara gratis. Nah, ini sebelum saya pupuk teman-teman, daunnya seperti ini. Kalian bisa lihat kerdilnya. Nah, berpenyakitan. Mungkin karena kurang nutrisi ya.
Tapi setelah saya pupuk, teman-teman bisa lihat daun baru sudah keluar, sudah tidak kerdil lagi. Nah, sudah agak lumayan. Jadi ketika tanamannya seperti ini, mungkin dia butuh makanan, teman-teman. Ya, ini juga. Jadi itu dia, teman-teman, review tanaman saya. Untuk hasilnya kita tunggu, apakah kita akan lihat perbandingan pupuknya. Ya, kita akan lihat perbandingan pupuknya, bagus atau tidak, yang mana yang layak untuk kita coba. Ini ada lagi baru ditanam. Kalau yang di sana itu tanaman tetangga, teman-teman. Dia sudah pemetikan kedua. Kalau saya belum, baru beberapa yang dipetik. Kenapa? Karena saya fokus untuk pertumbuhan tanaman. Nah, ini saya tidak tahu ini jenisnya apa, teman-teman, tapi dia sudah punya buah. Ini belum pernah dipetik. Ini buah pertama. Ada di sini buah pertamanya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat buahnya agak ya gemuk, tapi masih muda. Agak gemuk tapi tidak terlalu banyak. Nah, ini daun kerdil, teman-teman. Insya Allah akan berubah daunnya setelah kita pupuk. Ini pemupukannya banyak sekali kombinasinya, teman-teman. Nanti kita tidak tahu yang mana yang bagus. Kita coba saja dulu. Ini juga uji coba. Pokoknya di kebun saya itu uji coba terus. Saya jadikan kebun penelitian. Iya. Jadi, teman-teman, ini ada pohon merica, teman-teman. Saya juga tidak tahu tekstur tanah di sini. Kenapa? Tajarnya itu tidak mau tumbuh seperti gamal. Padahal gamal kan cepat tumbuh. Tapi di kebun saya, luar biasa. Malas sekali tumbuh. Anda bisa lihat pohon gamalnya. Kerdil. Tapi cengkehnya bagus. Pokoknya kita uji coba, teman-teman, ya. Nanti saya infokan pupuk yang bagus, karena saya masih uji coba. Ini banyak kombinasinya. Ini juga banyak kombinasi pupuknya. Jadi saya kira cukup sekian videonya, teman-teman. Untuk video selanjutnya nanti saya bagikan ketika dia sudah menghasilkan. Oke, teman-teman, salam tani, semangat, sabar, dan tetap berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.